Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara YouTube Podcast Kopkar HMMI. Kali ini kita kedatangan tamu dari Hakim Travel dari Jakarta yang akan khusus menjelaskan tentunya terkait umroh. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu ini dengan saya Denny Rahmawansyah, Pak Ustadz. Oke, Abdul Razak. Pak Ustadz Abdul Razak SAG dari Jakarta, dari Hakim Travel. Ini satu lagi dengan Bapak Ahmad Zaki. Dengan Bapak Ahmad Zaki. Baik Pak, sebelum kita lanjut ke, ya tentunya ada pertanyaan dong ya dari saya ya terkait umroh ini. Tapi sebelum kita bahas pertanyaan ini, alangkah baiknya Bapak Ustadz sendiri ini memperkenalkan perkenalan terhadap anggota Kopkar HMMI yang kebetulan menonton nih. Silahkan Pak Ustadz. Abdul Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses. Selamat malam, sukses. Selamat siang, sukses semuanya. Sukses. Semoga kesuksesan dan keberkahan bersama kita semua. Amin, amin, amin. Perkenalkan saya Abdul Razak dari Hakim Travel bersama sahabat dan rekan saya Bapak Ahmad Zaki. Kami dari Hakim Travel yang berdomisili di Geraha Hakim, terletak di Jalan Haji Samali, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oh, iya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Namanya pun udah Geraha Hakim ya. Udah sama. Ya silakan Pak, dilanjut Pak Ustadz. Benar. Oke, kami dari Hakim Travel adalah sebuah perusahaan travel yang kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun bergerak di travel keberangkatan umrah dan haji. Alhamdulillah, meski kemarin kita dilanda pandemi ya untuk memberangkatkan jamaah, tapi kemudian justru menjadi pintu usaha terbaru yang sekarang Hakim Group memiliki tidak hanya keberangkatan umrah, tapi ada tiketing, ada juga konstruksi. Oh, jadi ada tiketing dan konstruksi. Tiketing sendiri itu apa maksudnya? Tiketingnya adalah sebuah usaha yang masih include dengan paketan umroh. Justru gitu. Seluruh travel yang ada di Indonesia, alhamdulillah, membeli tiket-tiket melalui perusahaan kami. Oh, begitu. Kalau konstruksi udah jelas ya, membuat konstruksi di bidang apa biasanya? Perumahan? Ada sipil, ada interior. Oh, ada sipil, ada interior. Hakim Travel. Kalau yang saya tahu Hakim Travel, ternyata ada tiketing dan konstruksi juga ternyata. Baik, silakan dilanjut Pak Ustadz Abdul Razak. Oke, kemudian alhamdulillah untuk keberangkatan sejak 10 tahun kurang lebih, total kita sudah memberangkatkan lebih dari 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Alhamdulillah ya. Semuanya rata-rata repeat order. Maknanya memang memiliki kepuasan yang maksimal yang dirasakan oleh jamaah. Oleh jamaah, ibarat kata kalau kita beli Tokopedia bintang 5 lah ya. Banyak ininya apa? Banyak kepuasan pelanggan gitu ya. Dan meski domisili kami di Jakarta, khusus di Pasar Minggu, bukan berarti kemudian jamaah hanya sekitaran Jakarta atau Jabodetabek, tidak. Tapi seluruh jamaah yang kita berangkatkan dari Aceh sampai Papua.
begitu ya. Terus berarti banyak agen-agen Bapak atau mitra bisnis Bapak yang ada di daerah gitu ya? Betul. Oh, begitu. Ada, kalau di musim-musim lalu kita banyak mungkin cabang-cabang yang kita cabang ya di ya, sebenarnya. Akan tetapi di musim 1445 Hijriah ini kita lebih memfokuskan memperbanyak mitra-mitra di seluruh Nusantara. Mitra ya. Baik Pak, apa Ustadz masih ada lagi? Silakan untuk perkenalan pembukaan. Kemudian selain itu memang basic untuk marketing kami tidak hanya offline, juga online yang ada di website sosial media, sehingga banyak orang-orang yang mendaftarkan diri atau mengetahui travel kami melalui online. Oh begitu, website ya, udah betul. Punya website, bagus ya. Baik, ada tambahan mungkin dari Pak Ustadz Jaki. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan ya, bahwa sebenarnya untuk Hakim Travel ini sendiri, awal berdirinya itu kita dari Makassar. Sebenarnya di Makassar. Betul, kita berdirinya di tahun 2013. Kita di kota Makassar. Cuma ya karena kita mau melebarkan sayap, akhirnya kita hijrah. Ekspansi lah ya, ekspansi. Kita hijrahlah ke Jakarta dan alhamdulillah semua yang kita lakuin sekarang bisa terlihat. Dengan hijrahnya ke Jakarta pun secara pengurusan paspor segala macam itu malah tambah mudah ya. Jadi buat jamaah pun terbantu ya, saya rasa ya. Baik, lanjut aja mungkin Pak. Silakan kalau masih ada lagi. Itu aja. Itu aja. Baik, selanjutnya mungkin saya mau bertanya Pak. Ini kan setahu saya ada yang mau podcast katanya dari Hakim Travel. Yang saya pikir itu adalah travel umroh ya, betul ya? Travel umroh, Hakim Travel. Nah, pertanyaan yang mendasar dari saya, mungkin yang teman-teman anggota lain pertanyakan juga nih, saya sebagai jembatan. Pastinya akan nanya, apa sih itu umroh? Umroh itu apa sih? Bapak Ustadz mungkin bisa menjelaskan. Silakan Pak. Pertanyaan yang mendasar nih, apa sih umroh? Apa sih? Ya gitu ya. Kemungkinan dia punya uang, tapi nggak tahu apa umrah, jadi nggak jadi. Gitu. Nah sekarang saya minta dan saya mohon dijelaskan dulu nih Pak Ustadz, apa itu umroh. Kemungkinan bisa jadi begini, yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan akhirnya jadi umroh. Tentunya ke Hakim Travel tentunya ya. Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nah, apa sih itu umroh? Umroh secara definisi agama ziarah lil muslim. Berziarah, berkunjung, berwisata, tapi dengan catatan untuk beribadah. Iya. Jadi pelaksanaan perjalanan memang dikhususkan untuk ibadah dan perjalanannya ke Mekah. Karena berapa banyak juga orang juga berkunjung ke Mekah bukan nusuk ibadah khusus, tapi mungkin ibadahnya dalam bentuk yang lain, dia bekerja, dia mencari mata pencarian di sana. Tapi kalau umroh memang sengaja berjalan ke sana linusuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umroh ini adalah sebuah ibadah yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena setiap orang mendambakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan. Dan ternyata setiap kali orang yang berangkat dan pulang dari sana mendapatkan cerdak ketenangan dan ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari itu menjadi istimewa karena perjalanan ini adalah perjalanan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fakor itu untuk pelebur, penghapus dari segala kesalahan dan dosa. Bagaimana tidak, bahkan menjadi istimewa perjalanan ini adalah perjalanan untuk mendulang banyak pahala. Pahala seperti apa? Pahala yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatu fi masjid hada ta'dilu alfa salatin fi masjiwahu ila al-masjidil haram. Salat di masjidku ini, yakni di Madinah, di kota Madinah, Masjid Nabawi, sebanding dengan 1000 kali salat yang kita lakukan di tanah air. Kalau dikonversi dengan hari, 1 hari salat di Masjid Nabawi sebanding kita salat di tanah air 2 tahun 7 bulan. Itu di Masjid Nabawi. Illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Wasalatu fi Masjidil Haram ta'dilu mi'ah alaf salatin fi Masjidil Haram. Dan 1 hari sholat di Masjidil Haram sebanding dengan pelaksanaan sholat 273 tahun yang kita lakukan di sana. Bagaimana
perjalanan ini tidak mendulang banyak pahala. Satu hari kebaikan yang kita lakukan di sana sebanding 273 tahun, itu baru satu hari. Baru satu hari ya? Bagaimana jika 2 hari kita sholat di sana? Bagaimana 3 hari kita sholat di sana? Ya. Dan itu hanya di masjid, bukan berjamaah. Lalu bagaimana kita lakukan itu dengan cara berjamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram Nabawi. Dan satu lagi yang menjadi istimewa, tentunya banyak keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah perjalanan umrah ataupun perjalanan haji adalah perjalanan yang menjamin jika kita tidak ingin menjadi manusia yang fakir. Karena itu, berapapun uang yang kita keluarkan, dijanjikan akan kembalikan tamu secara sempurna dan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi spesialis nih saya Pak Ustadz. Ya. Dilanjut Pak, silakan dilanjut. Ya, hasil ini adalah perjalanan istimewa terlebih untuk zaman ini. Mengapa? Untuk zaman ini. Karena berapa banyak orang yang memiliki harta mungkin pertama niatkan saja ingin berziarah ke Mekah Al-Mukarramah melaksanakan umrah. Ya. Mengapa istimewa? Karena haji harus mendapatkan masa tunggu yang luar biasa. Betul. Masa tunggu haji, kita setor haji saat ini mungkin 27 tahun paling dekat kita bisa berangkat. Bisa berangkat. Ya. Sedangkan Betul. usia kita saat ini katakan ada yang 35, ada 45, ada 50. Dan itu real. Iya. Berangkatnya nanti. Daftarnya sekarang, berangkatnya nanti. Sudah pensiun mungkin. Sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan orang-orang yang berangkat haji ketika berada di pesawat yang baru-baru terjadi ya. Mereka kebanyakan yang sudah lupa dengan keadaan pikun. Ya. Sehingga tidak bisa memaksimalkan ibadah di dua tanah yang sangat dijanjikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya solusi alternatif yang luar biasa yang tetap mendapatkan keutamaan dan keistimewaan adalah niatkan saja diri kita untuk berangkat umrah menuju Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Silakan dilanjut. Kalau saya udah speechless nih, udah kebayang gitu. Jual hasil sehingga memang kita yang berada di sini membayangkan Mekah dan Madinah dulu duduk kisah sudah merinding. Rasa kita ini sudah terasuki dengan perasaan yang luar biasa. Lalu bagaimana ketika kita menjejakkan di sana? Bagaimana ketika kita mampu menghirup udara di kota Mekah, Al-Mukarramah dan Madinah, sehingga seluruh rasa itu akan dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Kita mungkin tidak bisa merasakan hirupan udara yang bahagia, tidakkan hati kita yang mampu memicu kebahagiaan di hati, kecuali di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah. Sehingga disebutkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang keutamaan di satu tempat di sebuah kota yang disebut Madinah, yakni Ar-Raudhah. Nabi sabdakan, "Ma baina minbari wa baiti raudhah min riyadil jannah." Di antara rumah dan mimbarku ada sebuah taman daripada taman-taman surga. Kita berdoa di sana. Banyak ulama kemudian menyampaikan tentang hal ini. Mengapa hal disebut sebagai raudhah min riyadil jannah? Karena di tempat itu kita akan merasakan ketenangan, ketentraman surgawi yang tidak kita dapatkan dan temukan di belahan bumi mana. Dan ini pun sudah dibuktikan oleh jamaah yang pernah ke sana dan tidak terbantahkan ya. Dan mereka pun seperti itu memang itunya ya, perasaannya ya. Seperti yang Bapak Ustadz tadi jelaskan ya. Sehingga perasaan itu terungkap dan mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka cintai di kampung halamannya. Dari situlah kemudian kami selaku penyelenggara perjalanan umroh dan haji mendapatkan tempat yang khusus di balik akhir. Ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Itu pengertian apakah umroh itu ya. Intinya adalah perjalanan rohani gitu ya. Untuk rohani. Agar bisa mendapatkan setelah pulang ke sini mendapatkan kebahagiaan yang
hati yang tenang, kebahagiaan gitu ya. Mungkin dari Pak Ustadz Zaki ada penambahan terkait umroh ini, apakah umroh ini? Jadi kalau saya sendiri ya lebih bagus mungkin kita bahas tentang apa ya, pengalaman-pengalaman saya ya, selama apa berjalan bersama jamaah-jamaah. Ya. Jadi banyak sekali sesuatu hal yang belum pernah saya alami dan luar biasa selama mengantarkan jamaah. Ya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dalam perjalanan umroh adalah cerminan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Di sini ya? Betul. Nah, jadi ada satu kisah jamaah. Jadi beliau termasuk jamaah yang vokal banget. Dalam artian vokalnya gimana? Vokal maksudnya dia alfa lah di kantornya, di lingkungannya dia paling alfa. Iya. Beliau sudah umurnya sekitar 60 tahun. Jadi berangkat bersama kami. Kemudian pada saat itu saya mengantarkan beliau itu di Umroh plus Turki. Umroh plus Turki. Jadi kalau Umroh plus Turki itu kita biasanya ke Turki dulu terus kita umroh. Iya. Tapi kan selama perjalanan kita sudah perjalanan ibadah ini karena niatnya emang sudah umroh. Di Turki kita 2 hari, di hari terakhir di Turki kita di Turki kan 3 hari ya. Di hari terakhir di Turki kita ada kunjungan ke bursa. Tiba-tiba sebelum kita berangkat ke bursa ini, beliau ini nggak ada. Jadi kita cari. Iya, kita tungguin kan kita janjiannya jam 7 pagi di resto hotel. Iya. Kita tungguin jam 7 lewat, jam 7 lewat 10 itu nggak ada. Sedangkan untuk tour guide-nya kita, dia orang-orang Turki ini orangnya on time. Yeah. Jadi kalau kita udah janjian jam 7, harus jam 7 kita berangkat. Sedangkan ya biasalah orang Indonesia seperti apa ya. Jadi kita tunggu, kok nggak ada ya. Akhirnya kita cari ke atas, ke kamar, nggak ada juga. Kita hubungin tetangga kamar, nggak ada juga. Akhirnya saya minta akses tuh. Kita jamaah yang lain sudah dalam bus. Yeah. Kita minta akses masuk ke kamarnya. Ternyata nggak ada orang, kosong kamarnya, kosong sama sekali kosong. Akhirnya saya koordinasi dengan tim di Jakarta. Ya sudah, kita berangkat aja. Jangan sampai satu jamaah mengganggu jamaah yang lain. Oke, akhirnya kita putuskan untuk tetap berangkat. Di tengah perjalanan beliau nelpon. Jadi kita sudah setengah perjalanan ini. Untuk ke bursa itu sekitar 3 jam. Yeah. Jadi sekitar sejam lebih lah, hampir 2 jam. Beliau nelpon. Ini kita ngumpul di mana, kata. Padahal kita sudah sampai ke kamarnya, sudah kita koordinasi sebaik mungkin sampai ke kamarnya. Ternyata beliau katanya saya di kamar dari tadi, nggak ada. Padahal saya ngecek sendiri. Ternyata mungkin sudah jalannya seperti itu ya. Ternyata kamar yang kita masuki itu 506, ternyata beliau di 509. Padahal informasi terus sesuai dengan manifestnya kita, dia sudah betul. Ternyata pada saat hari pertama ternyata tukaran kamar dengan beberapa jamaah yang berkeluarga. Iya. Tukaran, akhirnya itu miskomunikasi itu ternyata memang jalannya dia nggak ketemu. Padahal kita sudah usahain sampai 30 menit mencari beliau. Yeah. Kemudian akhirnya setelah saya sampai ke bursa, saya balik ke kamar, saya minta maaf lah sama beliau tentang kelelehan kita, kesalahan dari travel sendiri. Tapi bukan berarti salah travel kan? Betul, tapi kan ya. Tapi kita pembimbing ya. Jadi, tapi tetap tanggung jawab. Yang poin plus yang saya dengar ini, travel ini tetap tanggung jawab ya. Disamperin lagi ke. Kita samperin, kita ceritain semua perjalanannya. Akhirnya beliau menangis. Mungkin ini kembali lagi ke diri saya. Jadi memang selama perjalanan itu beliau itu tahu nggak? Beliau itu sudah 4 kali ke Turki. Dan ini kejadian pertama yang dia alami. Jadi bahkan beliau itu sering mengingatkan, Ustaz Zaki nanti begini ya di sini, hati-hati di sini ya gitu. Bahkan beliau lebih tahu. Lebih tahu Turki ya. Betul. Jadi itu yang kita bisa petik ya gitu. Jadi
hilangkan segala macam apa ya, kesombongannya kita ya selama kita berniat ibadah. Itu harus benar-benar niatnya dibenerin dulu. Kita melakukan. Tapi walaupun ada seperti itu, misalkan di sininya apa? Oh, karena kasus sombong ternyata ini ya. Betul. Tapi poin positif yang saya tangkap ketika ada jamaah kasus seperti itu, yang saya apresiasi dari pihak travel ini sendiri mau tetap menjemputnya dan pada akhirnya tetap sama-sama kan ya. Betul. Menuju Mekah. Baik Pak Ustadz Zaki, terima kasih dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak ya. Bagaimana memilih travel yang bukan tipu-tipu, gimana nih? Yang setahu orang kan ada semacam beberapa tahun yang lalu ya ada kasus Anissa Hasibuan itu yang post travel itu kan itu jelas nipu jamaah ya. Betul. Nah, ada tips nggak si Pak Ustadz nih supaya kita enggak daftar ke travel yang emang niatnya nipu? Nah, cara memilihnya gimana? Silakan. Ya. Mungkin siapa yang akan menjelaskan, Pak Ustadz Zaki atau Pak Ustadz? Saya akan menjawab ya. Ini mungkin pertanyaan yang luar biasa, yang mungkin mendasar tapi sebenarnya paling luar biasa. Iya, benar. Jadi gimana caranya kita memilih untuk travel yang non tipu-tipu atau travel yang aman lah? Amanah. Ya. Aman dan amanah. Jadi sebenarnya dari Kemenak itu sudah mengeluarkan cara atau menginfokan bahwa sebelum kita memilih atau mau berangkat ibadah umroh itu kita harus memperhatikan 5 pasti. Jadi di sosial media itu sudah diinfokan sama Kemenak sebenarnya. Ya, infoin lagi Pak di sini biar anggota kita paham. Jadi ada 5 pasti nih. Yang pertama, pastikan travel umroh tersebut berizin. Oh, betul. Jadi itu mendasar, tapi kadang kita nggak sampai ke situ mikirnya. Oh, ternyata kita harus ngecek nih berizin atau enggak. Berizin atau enggak. Nah, betul. Kita pastikan travelnya berizin. Yang ngeluarin izinnya siapa Pak? Jadi kalau izinnya itu langsung dari Kemenak, jadi panjang nih. Jadi kalau dalam berbentuk apa? Ada sertifikat kah? Betul. Atau apa? Jadi untuk travel itu ada sertifikatnya. Untuk setelah ada proses verifikasi dan sebagainya, nanti akan keluar izin sertifikat. Ada nanti nomor, namanya nomor PPIU. PPIU. Ya. Bagi calon jamaah nih, satu, tanyakan dulu travelnya berizin atau tidak. Tapi kalau ragu udah jelas langsung aja ke Hakim Travel lah. Di sini pun di Hino pun ada mitra ya, disebutnya mitra itu namanya Pak Suwarman di HEP sana. Boleh konsultasi dengan beliau. Baik Pak, satu berizin, jelas. Ya. Yang kedua, pastikan tiket pesawatnya. Pastikan tiket pesawatnya. Betul. Apakah tiket pesawatnya menggunakan pesawat apa nih? Mau dia Lion kah, mau dia Garuda kah, Batik, Saudi Airlines atau Qatar dan sebagainya. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Hakim ini sebenarnya punya kelebihan. Kita itu adalah salah satu vendor penjualan tiket umroh di Indonesia. Oh, begitu ya, yang awal tadi dibilang Pak Ustadz Rajak ya, selain travel ada pun tiketing ya. Betul. Jadi pastikan tiketnya. Jadi pastikan setiap ada iklan nih harus tahu nih maskapainya apa. Kemudian jangan sampai dia di flare-nya ngomongnya direct. Berarti direct kan berarti dari Jakarta langsung Madinah atau ke Jeddah. Pastiin dulu directnya pakai pesawat apa. Benar nggak direct? Kalau yang kita tahu kan direct itu berarti pakai Lion Group, pakai Saudi Airlines atau Garuda yang direct. Selain itu berarti kan ada transit dulu. Gitu. Pastiin dulu tuh. Dia direct kah atau transit? Kemudian yang ketiga, kita pastikan paketnya apa aja, gimana pelayanannya. Paketnya apa aja yang dimaksud? Jadi kita harus tahu nih, dengan harga sekian dia masuk apa aja. Jangan sampai betul harganya 20, anggaplah 20 juta misalkan, di pasaran 27, wah murah nih. Ternyata chat per chat nggak masuk visa, dan nggak mungkin kita mau ngurus visa sendiri. Iya betul, jauh ke Jakarta. Betul. Jadi seperti itu. Jadi
dari paket layanannya kita harus Harus pastiin. aware ya, Betul. pastiin ya. Apa Ada aja harga ini. yang murah, ternyata nggak ada visa, terus bagasi dikurangin segala macam ya. Betul. Iya, Jadi betul. harus lebih detail lah. Include-nya apa nih? Exclude-nya apa? Seperti apa kalau exclude? Seperti apa pengurusannya? Jadi memang harus detail. Itu yang ketiga, Betul. kita cek pesawatnya. Harga paket. Harga paketnya apa? Betul. Ada lagi yang keempat. Itu Kemudian- baru tiga. Baru Keempat tiga. nih. Baru tiga. Yang keempat, Yang keempat. keempat, pastikan akomodasinya. Akomodasi yang dimaksud, pastikan hotelnya, pastikan bisnya apa. Ya, Nah, begitu. ini paling penting nih. Jadi Hotel. kita kalau nanya itu emang lumrah, wajar ya? Wajar, Wajar ya? wajar. Pastiin. Pastiin. Kalau dia nggak ngejawab malah kamu nanya-nanya tuh, itu nggak berarti boleh, ya. yang dibilang tipu-tipu tadi itu ya? Pasti. Oh begitu. Ya. Jadi kita wajib tuh nanya yang Pak Ustadz Jaki bilang, Betul. itu wajib. Kalau misalkan travelnya nggak mau jawab, malah kita dibilang rese nanya-nanya Betul. mulu, ya itu Itu dijamin travelnya nggak transparan ya. Betul. Baru yang keempat jelasin lagi Baru Pak. yang keempat nih. Jadi yang keempat ini berhubungan juga nih dengan yang ketiga tadi tentang paketnya. Paketnya. Nah, dengan harga sekian harus kita perhatiin nih hotelnya di bintang berapa berhubungan sama akomodasi. Jangan sampai kan kita sekarang udah bisa nih lihat di online harga hotel berapa. Jadi kita bisa estimasi ini dengan harga sekian masuk akal nggak? Nah, jangan sampai di situ kan kadang beberapa travel itu akan mengatakan bahwa ini bintang 5. Ternyata di kita itu bintang 3. Iya. Gitu. Jangan sampai seperti itu karena ya banyak yang seperti itu sebenarnya yang kita lihat di lapangan. Jadi mengatasnamakan hotel bintang tinggi, sedangkan sebenarnya itu betul dia bintang itu cuma grade-nya grade B misalkan. Iya. Jadi itu harus diperhatiin itu. Jadi hotel akomodasi. Kemudian harus tahu nih apa benar sudah ada bookingannya di hotel tersebut udah ada tuh. Yang agen travel ini. Betul. Busnya seperti apa? Busnya yang dimaksud itu itinerary-nya, dari itinerary bagaimana perjalanannya, apakah menggunakan bus AC atau seperti apa. Itu harus dipastiin juga. Harus ditanyakan. Harus ditanyakan. Dan kalau itu memang benar ditanyakan ke HKM Travel, pasti dijawab ya? Insya Allah pasti kita jawab. Karena jelas bukan travel tipu-tipu. Insya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, yang kelima, Pak Ustadz Yang Jaki. terakhir, yang paling penting yang tadi saya sempat singgung ya, tentang visa. Visa. Nah, Ya. Jadi visa ini termasuk apa ya? Urgency sebenarnya juga ya. Termasuk Ya kalau nggak tiket. ada visa, Betul. nggak bisa masuk tiket, Saudi ya? tiket utamanya. Iya. Walaupun Selain kita paspor, punya tiket, ya. betul. Kita punya tiket, tapi kalau visanya nggak ada, nggak bisa masuk. Ya, betul. Jadi kita harus pastiin nih visa. Jadi visa itu kita harus pastiin visa ini keluarnya kapan. Kita harus minta buktinya karena begitu kalau untuk normalnya 2-3 hari sebelum keberangkatan Sudah turun visa, sudah bisa Betul. di-share ke jamaah ya? betul. Visa ini kenapa kita harus tahu visa sebelum keberangkatan? Karena di visa sebelum kita mau ngeplay visa ceritanya untuk mendaftarkan visa itu sudah harus pasti kode booking pesawat sama hotel. Hotel harus udah ada ya? Sudah ada. Jadi baru ketika turun visa. Betul. Ketika visa sudah ada, insya Allah sudah kan. Iya. Jadi gitu, poin kelima itu penting. Jadi ketika agen travel atau ya perusahaan travel tidak mengirimkan bukti kita sudah punya visa, itu udah jelas hotelnya pun bermasalah. Terus apalagi tiketnya pun ya, sementara ngurus visa sendiri kan harus ada mana tiketnya, mana hotelnya, kamu di sana, hotelnya siapa? Iya. Jadi begitu. Poin yang kelima itu penting dan sangat penting. Semuanya penting. Yang 1 sampai 5 berhubungan. Ya itu wajib ditanyakan. Wajib ditanyakan. Dan insya Allah kalau nanyanya ke Hakim Travel, insya Allah semua yang ditanyakan dari poin 1 sampai 5 itu akan dijawab dan dibuktikan. Lain halnya mungkin ya saya nggak tahu ya, kalau misalkan yang lain ya itu dia, kalau misalkan
jamaah ini nanya dan tidak disanggupi oleh travelnya, Ya, harus tanda tanya. harus tanda tanya. Baik Pak, yang tadi bahas travel hakim, sementara travel yang lain banyak kan, betul kan? Dan pasti ada persaingan ya, sesama travel. Yang saya mau tanya, apa sih keunggulan travel hakim? Bukan saya aja nih, saya penyambung lidah nih dari rekan-rekan yang nonton, bukan hanya karyawan Hino, ini masuk YouTube Pak, iya kan? Bisa jadi seluruh Indonesia ketika dia ngetik umroh, muncul nih podcast kita, iya. Apa keunggulan hakim travel dari travel yang lain? Silakan bisa dijelaskan, Ustadz. Kalau tanya ke kita, nanti kesannya jadi subjek. Tapi kan kalau saya sebagai penanya itu kan boleh antara Pak Ustadz mau jawab atau tidak, itu kan no problem. Ya harus dijawab. Harus dijawab biar sayanya puas gitu kan. Silakan. Apa keunggulan hakim travel? Apa keunggulan hakim travel? Ya. Insya Allah ya, hakim travel sebagaimana tadi di awal disampaikan adalah sebuah travel yang bukan baru, Udah 10 tahun ya. betul. Yang kedua juga sudah integrated dengan visa dan juga dengan tiket, sehingga memudahkan untuk dikenali keunggulan oleh orang lain. Iya. Ini yang saya sampaikan adalah beberapa testimoni yang kami serap dari para jamaah. Ya. Ternyata di paketan reguler yang kami miliki, Ya. paketan biasanya orang umroh ada istilah bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu yang secara umum. Ya. Kita punya paketan reguler ketiga bintang, baik 3, 4, dan 5. Keunggulan hakim travel di paketan regulernya adalah selalu direct flight. Direct langsung Jakarta. Langsung Jakarta ke Jeddah atau Jakarta ke Madinah. Oh iya. Jadi paketan reguler kami, jika hakim travel selalu direct dari Jakarta tanpa transit. Yang Itu kedua, yang reguler. bahkan di reguler bintang 3 duduk bisa bersanding dengan bintang 5. Oh iya. Karena memang direct. Iya. Betul. Kedua, keunggulan kami adalah maskapai yang kami pergunakan, beberapa travel mengenali kami kalau mau beli SP dari hakim travel. Artinya pesawat kami selalu Saudi Airlines. Saudi adalah sebuah perusahaan maskapai yang dimiliki langsung oleh Kerajaan Arab Saudi. Tentunya pasti mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang lebih daripada maskapai-maskapai yang lain. Ya, karena itu milik Saudi sendiri ya. Ya. Ada juga kan beberapa travel katakan dia direct, tapi ternyata maskapainya bukan Saudi. Kita tidak mau menyebutkan maskapai yang lain. Ya jangan ya. Maskapai yang lain. Kedua, ketiga tadi yang disebutkan di hotel. Hotel Betul. Itu memang tadi disampaikan ada 3, 4, dan 5. Seluruh hotel yang ada di Saudi, Mekah, dan Madinah, terlebih di tahun ini, kita sudah bekerja sama ingin melaksanakan atau pembookingan secara series. Ada booking, ada beberapa teman kalau mau berangkat baru di booking. Ya. Nah ini kita memang sudah kerjasama dengan beberapa travel, beberapa hotel, dan bahkan agensi hotel untuk bisa membooking saudari. Apa keuntungannya? Pasti akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan booking menjelang keberangkatan. Ya. Ada lagi Pak Ustadz? Keunggulan lain yang kemudian disampaikan beberapa jamaah yang pasti mutawif dan TL-nya oke. Oh iya.
Kenapa? Karena pelaksanaan mutawif ibadahnya sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga insya Allah di kita ini banyak bonus-bonus. Wah, terserah tuh bonus mau diceritain sekarang atau nanti. Nanti saja di paketan-paketannya bahwa kami ini banyak memberikan bonus atau free di beberapa paket. Itu keunggulan. Selain itu keunggulan apa lagi? Keunggulan yang bisa kami serap dari beberapa Jamaah Hakim Travel ini. Hotelnya deket ke Ka'bah misalkan itu. Ada yang itu apa? Yang testimoni seperti itu ada nggak? Ada. Ada ya. Tapi emang benar ya, bisa ya. Ada yang benar, ada yang sangat benar. Apa itu beda benar dengan sangat benar? Iya, betul. Benar itu sesuai harga. Oh iya benar-benar sesuai harga. Ada juga sangat benar. Sangat benar itu ternyata hotelnya dia bangun sudah ada di dalam masjid. Wow, gitu ya. Jadi di luar ekspektasi dia. Dia nyangkanya hotel bakal di luar ya. Ternyata di dalam masjid. Oh, itu sangat benar ya, Pak. Baik. Ya kalau untuk hotel ya ada nilai, ada rupa. Betul, emang betul ya. Kalau mau dia mengambil paketan apa-apa gitu ya. Yang pasti insya Allah paketan jangankan 4 dan 5 di hotel bintang 3 kita cari senyaman dan sedekat mungkin bagi kita. Iya. Tergantung kita tinggal milih paketnya ya. Keunggulan yang lain selain itu Pak, mungkin ada yang kelewat. Keunggulan yang lain mudah diakses. Mudah diakses Hakim Travel ini. Mudah. Yang Dan pertama memiliki, yang di website itu ya. Websitenya apa Pak? www.hakim.co.id. Oh, langsung Hakim ya. Hakim.co.id. Oh iya. Langsung masuk ke website resmi ya. Termasuk testimoni jamaah ada di situ ya. Foto-foto terkait mutawif umroh ada di situ ya. Di sini pun ada nanti. Bukan nanti, ini lihat. Mutawifnya. Baik Pak, keunggulannya sudah. Saya rasa cukup sudah. Udah banyak keunggulannya ya. Boleh dikit lagi nggak? Silakan. Oh, tambah banyak lagi berarti ya. Bukan cukup banyak, tambah banyak. Mangga. Jadi tadi kan mendengar dari sisi jamaahnya. Betul. Jadi kita di Hakim Travel ini kita juga ada selain paketan untuk customer langsung, kita ada B2B juga, business to business. Business to business. Betul. Yep. Jadi kita biasanya menamakan itu lebih dikenal lumrahnya itu konsorsium. Jadi dari input yang kita dapatkan dari travel yang konsorsium jadi nitipin jamaah ke kita. Yeah. Misalkan kan kita ada tanggal sekian nih, travel yang lain nggak ada. Yeah. Akhirnya nitip lah ke kita sekitar 5 sampai 10 bahkan 20 nitip ke kita. Kata-kata dari mereka ini cuma satu. Kalau kita sudah nitip ke Hakim Travel, kita bisa tidur nyenyak. Jadi udah bisa dipahami ya. Iya. Jadi ujung-ujungnya Hakim Travel juga. Keunggulannya itu. Ujung-ujungnya ke Hakim Travel juga. Kita daftar di mana, ujung-ujungnya dititipin gitu ya. Baik, itu sudah saya rasa sudah cukup jelas. Dan saya tertarik tadi terkait ini. Tadi yang dibicarakan itu Pak Ustadz tentang paket. Nah, saya belum paham nih. Paketan apa saja sih yang dipasarkan di Hakim Travel ini? Baik, mungkin bisa saya bantu. Ya silakan Pak Ustadz Jaki. Jadi untuk paketan kita itu lumayan banyak ya. Bervariasi. Banyak. Jadi untuk reguler aja kita ada 2 macam, yaitu paket 9 hari dan 12 hari. Iya. Yang reguler sudah tadi disampaikan bahwa kita biasanya Direct, reguler aja direct. Ya, reguler kita. Kemudian direct itu langsung dari Indonesia langsung ke Madinah atau ke Mekah, Jeddah. Kemudian dari 9 hari dan 12 hari ini kita terbagi atas 3 lagi. Yang tadi disampaikan ada bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Oh iya. Bahasanya kalau di Hakim Travel, bintang 3 kita bahasakan paket mahabbah.
Kemudian bintang 4 kita bahasakan paket Mumtaz. Kemudian untuk bintang 5 kita bahasakan paket eksekutif. Nah, di mana untuk paket eksekutif kita akan memberikan hadiah yang dimaksud tadi nih, kita singgung ya. Hadiahnya itu kita akan ada free kereta cepat untuk di paket-paket yang eksekutif. Free kereta cepat. Betul. Kereta cepatnya dari Madinah ke Mekah. Itu jarak berapa kilo sih, Pak? Untuk dari Mekah ke Madinah? Dari Mekah ke Madinah itu dari Madinah ke Mekah itu sekitar 6 sampai 7 jam. Kemudian kalau kita naik kereta cepat sekitar 2 jam. Oh, itu kalau bayar ya jelas mahal ya. Betul. Tapi ini free. Free kalau kita ngambil paket di Hakim Travel yang eksekutif. Betul. Kemudian untuk yang tadi saya sampaikan untuk 12 hari. 12 untuk hari. 12 hari yang paket Mumtaznya kita ada hadiah juga nih untuk ke tur Taif. Kita ada tambahan ke tur Taif. Tur apa? Taif itu apa? Sebuah kota. Oh, kota. Di Taif. Jadi kalau orang paketan umrah itu adalah paketan perjalanan Mekah dan Madinah. Iya, Paketan betul. 9 hari adalah paketan yang 3 hari di kota Madinah, 4 hari di kota Mekah, sisa 2 hari perjalanan pulang pergi. Jika 12 hari di paketan kami akan ada 2 hari yang lowong, Iya, betul. free program. Justru kita berangkatkan mereka ke kota Taif. Taif itu mungkin kalau ini di Jakarta, Bandung atau puncaknya Saudi. Memang di sana banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lebih dingin. Oh daripada iya. Jadi bisa tidak hanya wisata religi, tapi bisa menikmati pemandangan, bahkan ada nilai-nilai sejarah juga Di kota tersebut. Oh itu iya. kota yang dikenal bahwa Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah pernah menyampaikan dan mengajak para sahabat untuk hijrah ke kota Taif. Oh iya. Jadi kita bisa secara langsung melihat seperti apa Kota yang dulu sempat dijadikan tempat hijrah, tapi tidak mendapatkan respon yang baik dari penduduk. Iya. Oh itu ya, 2 hari di situ ya. Dilanjut Pak. Kemudian setelah kita membahas tentang reguler nih, kita berangkat ke paket plus. Paket plus. Umroh plus bisa. Jadi untuk umroh plus kita sekarang ada 3. Yang pertama plus Turki. Nah, jadi untuk plus Turki itu sendiri kita di Jakarta sudah lumayan terkenal. Kalau tanya tentang Hakim Travel, mereka taunya itu umroh plus Turkinya. Oh gitu ya. Yang jadi kita Turki yang balon-balon udara itu. Yang Kapadokia ya. Oh iya, Kapadokia. Jadi itu kita terkenalnya di umroh plus Turki. Oh. Sebenarnya awalnya kita terkenal di umroh plus Turki. Umroh plus Turki seperti yang saya sampaikan tadi itu 12 hari. 3 hari di Turki, kemudian kita umroh. Oh iya. Kemudian yang kedua ada umroh plus Dubai. Kita ada city tour ke Dubai juga. Kemudian yang terakhir umroh plus Qatar. Jadi kita ada destinasi di Qatar juga. Iya. Dan ketiga-tiganya ini kita menggunakan maskapai dari negara tersebut. Yang pertama plus Turki, kita pakai Turkish Airlines. Kemudian plus Dubai, kita pakai Emirates. Iya. Kemudian Qatar ya, kita pakai Qatar. Iya. Jadi itu, jadi tadi sudah disampaikan dari awal bahwa kita ini salah satu vendor penjualan tiket, di mana beberapa tiket kita sudah punya, termasuk Emirates, Qatar, Oman dan sebagainya. Ya, dan nggak perlu khawatir juga ketika kita berada di Qatar, di Dubai atau di Turki, Hakim Travel akan jamin ketika hilang nyari, gitu kan? Pasti udah. Jangan khawatir. Baik. Paketan sudahkah? Ya. Oh, itu plus Turki yang saya Langsung. tertarik ya kayaknya. Kita Baik. Desember ya kalau mau berangkat ya, bareng kita. Oh gitu, insya Allah Amin. Desember bonusan nih. Karena kalau di Turki itu Desember biasanya kita winter, salju. Oh gitu ya. Jadi kalau di Turki itu ada 2 musim yang sangat ramai, yaitu pas salju dan tulip. Oh iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih nih penjelasannya bagus sekali, dan saya mungkin pertanyaannya selanjutnya kali ya, bagaimana
cara udah tertarik nih sebenarnya nih, udah tertarik nih. Udah sejelas-jelasnya, udah semua udah paham, termasuk saya yakin yang nonton pun udah paham ya terkait Hakim Travel ini, bagaimana paketannya, terus bagaimana tips-tipsnya. Yang terakhir, bagaimana cara mendaftarkan diri untuk umroh di Hakim Travel, Bapak Ustadz? Gimana caranya? Caranya pertama afirmasi diri tuh. Gimana Pak? Mengafirmasi diri. Apa tuh? Dalam Bahwa kita ingin melaksanakan sebuah perjalanan yang ditekankan perjalanan ini oleh Nabi Muhammad. Oh begitu ya pemirsa. Mengafirmasi diri. Mengafirmasi diri artinya seperti itu ya. Dan menguatkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Nabi. Ya. Bahwa Nabi menyampaikan, ya, la tusaddur bihal, tidak bisa kuatkan, bisa bepergian. Maknanya sangat dianjurkan bepergian. Ketiga tempat, ketiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Iya. Itu kita kuatkan seraya minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala kemudahan. Awalnya itu dulu. Afirmasi diri, meniatkan yang kuat di diri kita, karena persoalan ke tanah suci bukan sekedar persoalan punya uang dan kesempatan. Tapi hati. Berapa banyak orang punya uang Banyak. belum sampai. Betul. Ada kesempatan belum sampai. Betul. Tapi ternyata ketika ada informasi di dirinya kuat, maka Allah akan panggil dirinya, karena Allah akan memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Banyak orang yang mampu belum dipanggil. Betul. Ya. Mampu, dia punya waktu yang luang, mampu mempunyai harta, tapi belum dipanggil oleh Allah. Tapi sebaliknya beberapa orang yang ternyata dalam finansial dia sepertinya hal yang mustahil bagi dirinya untuk sampai, tapi karena kekuatan di hatinya, sehingga Allah panggil dirinya untuk bisa sampai. Akhirnya sampai Setelah kuat hubungi Ustadz Zaki dan Ustadz Rozak dari Hakim. Ya. Hubungi ya. Ada nomor WA bisa dihubungi. Sebutkan saja langsung. Nanti kita ini apa? Di nomor berapa Pak Ustadz Zaki? Mungkin 08 berapa? Kalau saya di 0823 0823 9000 9000 8959. 8959. Baik, bisa ke Pak Ustadz Zaki atau Pak Ustadz Abdul Rojak 0811 0811 9129 9129 977. Silakan. Kalau udah pemantapan diri sudah ada, silakan. Allah yang panggil. Allah yang panggil, betul. Silakan langsung. Atau bisa juga hubungi Pak Suwarman. Pak Suwarman boleh. Di sini Yang kita menyaksikan acara ini bisa menghubungi Pak Suwarman atau Kang Dek. Allah. Kalau orang luar dari PT HMMI yang kebetulan menyaksikan, langsung saja ke Pak Ustadz Zaki atau ke Pak Ustadz Abdul Rojak SAG, silakan di Japri ya Pak ya. 24 jam kecuali jam tidur nggak dibales kan gitu ya. Kalau kita itu jasa. Kita itu bisa dibilang 24 jam akan stay. Iya. Bagus, itu lebih bagus berarti. Kalau misalkan butuh referensi lain masih kurang puas, silahkan ada websitenya www.hakim.co.id. Silakan. Kalau memang orang Hino, karyawan Hino atau anggota Kopkar HMMI yang ingin tertarik dan ingin mendaftarkan ke Hakim Travel untuk umrohnya, anggota beserta keluarga mungkin ya, silakan hubungi Pak Suwarman atau bisa juga ke koperasi HMMI. Nanti akan insya Allah akan dibantu untuk proses-prosesnya begitu. Walaupun kalau di luar PT Hino ya bisa langsung ke website, nanti ada form yang secara langsung dimintakan untuk diisi.
Selain Iya. di website juga bisa langsung ke sosial media kami, ada di Instagram, ada Iya. di Facebook, ada juga di TikTok bahkan. Iya, iya, iya. Langsung aja Hakim Travel gitu Betul. ya. Kalau pihak ke koperasi, kalau misalkan kurang dikit untuk biaya, insya Allah dibantu. Ini beda Pak, beda. Ke Bapak tetap daftar. Ya, ke Pak Suarman lah intinya di Iya, sini. betul. Ini kan ada agen Mitra. Hakim Travel Mitra di sini. Pak Suarman kita juga nggak mau juga melangkahi dia Pak di sini. Tapi bebas kan ya kita ke Betul. ke Pak Suarman dulu, baru Pak Suarman ke Bapak Tapi gitu. insya Allah ketika kita insya Allah juga akan bayar. Hmm, Ketika dari mana dapatnya informasi soal ini? ya, Ketika mereka menyampaikan dari Koperasi Hito. operasi Ya, ini, iya. kita akan langsung include-kan bahwa ini adalah jamaah dari Pak Suarman. Iya. Bisa begitu, silakan Pak. Ada 4 nih dokumen penting nih harus disiapkan. Ada Setelah 4. niat nih, setelah niat. Ya. Setelah niat Iya. itu kan cara mendaftarkan diri. Betul. Tadi itu baru satu nih setelah niat. Yang pertama itu niat, yang kedua Ya, yang kedua ada dokumen yang penting kita siapkan. Mm-mm. Yang pertama harus ada KTP ya. Mungkin semua sudah punya KTP pasti. semua Ya. jelas sudah punya Kemudian paspor. paspor. Paspor itu kalau ingin berangkat dia kurang lebih H-6 bulan sebelum berangkat. Sudah buat. Sudah ya Oh. untuk expirednya. Untuk Oh berlaku. iya paham. Ah. Jadi kalau misalkan Kalau misalkan dia belum buat gimana Pak? Bisa dibantu? bisa, Oh, bisa Langsung dibantu. aja. Pokoknya langsung aja ke Mm. WA yang tadi. Mm-mm. Kemudian ada kartu keluarga. Yang terakhir nih mungkin pasti udah semua ya vaksin COVID. Vaksin Sampai COVID booster. sampai booster yang Betul. kedua itu ya. Betul. Ah, Yang 1, 2 dan 3 ya boosternya. ada Nggak perlu booster kedua udah perlu. Intinya ada booster pertama udah cukup. Oh iya. Jadi 1-2 vaksin booster itu rata-rata memang sudah sih. Walaupun belum kan bisa ke puskesmas atau kemana. Itu mah gampang lah vaksin. Yang jelas ini yang KTP, paspor, sama kartu keluarga. Permasalahannya kan kompleks Pak. Kalau jamaah ini kadang ada beda nama antara KTP sama kakak, ada sedikit beda nama, itu bisa dibantukah? Orangnya baik, bener gitu, bener. Tapi emang ada kesalahan Iya. teknis, itu Iya. bisa dibantu. Bisa. Bisa ya? Biasanya itu nanti yang akan kita sesuaikan itu antara KTP dan paspor. Itu Iya, paling iya, penting iya, sebenarnya. iya. Dan Betul. disesuaikan nanti. Iya. Kalau misalkan dia 1 suku kata, sekarang 2 suku kata sudah bisa. Ya, Jadi kalau sudah 2 suku kata nggak perlu 3. Sekarang 2 udah bisa. 2 udah bisa. Kalau dulu kan harus 3 ya. betul. Makanya banyak ditambahin bin gitu ya. Oh, begitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah ketik di kakaknya atau di mananya, jangan khawatir. Dibantu. Selama itu bukan KTP palsu kan ya Pak ya. Nanti bisa diurus sama Hakim Travel. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, Yang ketiga, setelah itu persyaratan semua itu lengkap. persyaratan sudah lengkap, Mm. sudah disetorkan ke kami. Yang paling penting mungkin registrasinya ya. Ya, untuk DP di kita itu minimal 5 juta per pax. 5 juta per pax per orang. Per orang. Per orang. Per pax itu jadi include ya, pax itu bisa hotelnya, tiketnya apa, itu satu pak dari mulai awal berangkat sampai pulang. Satu pack. DP-nya 5 juta. DP-nya 5 juta. Betul. Minimal, lebih boleh. Boleh. Ah ya, minimal Lunas pun 5 juta. Lunas pun apalagi lunas kan gitu ya. Bisa langsung diurus apa-apa segala macamnya ya, apalagi lunas ya. 5 juta pun bisa. Bisa. Iya kan? Ya jelas harus ada uang ke negara orang, yang bayar pesawat siapa kan begitu, kecuali deket gitu. Betul. Kecuali bisa jalan, silakan. Ini DP-nya 5 juta, saya yakin worth it. Tidak memberatkan. Nah, dari mulai bayar DP sampai pelunasan itu dikasih tenggang waktu berapa Betul. minggu atau bulan? Untuk pendaftaran tersebut, kita pelunasan biasanya paling lambat di 2 minggu sebelum keberangkatan, sebelum hari H sudah harus. Oh iya. Karena ya yang pertama kita bookingan kita kan ke hotel
hotel, ke maskapai harus lunas di 30 hari sebenarnya. Jadi biasanya kita kasih keringanan untuk beberapa jamaah yang kita sudah percaya ya. Jadi bisa sampai di 2 minggu sebelum keberangkatan untuk pelunasan. Dari mulai DP ya, down payment sendiri 5 juta, rata-rata sampai keberangkatan itu waiting time-nya berapa? Itu bulan, Pak? Tergantung dari yang kita pilih. Paketnya. Betul. Ada yang paket rame, cepet gitu kan? Kalau kita paket misalkan yang banyak orang yang daftar ke situ, bisa berangkat. Intinya kita itu sudah, setiap paketan yang kita keluarkan sudah ada tanggalnya. Bahkan untuk sekarang sampai November kita sudah ada. Oh gitu ya. Jadi ya silahkan dipilih saja DP sesuai dengan rencana keberangkatan di bulan berapa. Nah, jadi kita hitungnya ke situ aja. Jadi nggak ada ngumpul dulu terus berangkat, enggak. Oh kita gitu. Punya tanggal sekian dan tanggal ada sekian. jadwal berangkat ya. Jadi enak tuh. Jadi kita sendiri yang menyesuaikan. Oh saya libur Desember bisa nih, ada nggak yang keberangkatan Desember? Betul. Gitu ya, tinggal nanya aja. Kembali lagi tadi bahwa kita ini vendor tiket, jadi tenang aja kita bisa dapat. Siap, vendor tiket. Baik, itu baru yang ketiga, Pak Ustadz Jaki. Yang terakhir, sudah ya, itu berarti setelah 2 minggu sebelum keberangkatan kan kita lunasin tuh. Betul. Nah, kita ada semacam dipanggil nggak buat gladi resik atau apa, dikasih sal atau koper segala macam? Jadi untuk biasanya yang di luar Jabodetabek biasanya kita bisa kirim, untuk perlengkapannya kita bisa kirim. Oh dikirim. Betul. Ke rumah masing-masing. Betul. Gitu. Kemudian yang manasik ya. Manasiknya biasanya kita 2 minggu sebelum keberangkatan juga jadwal manasik. Jadi kita akan buat undangan, kalaupun misalkan jamaah tidak bisa hadir langsung ke Jakarta, kita biasanya bisa online via Zoom. Kemudian kalau misalkan belum bisa lagi, sebelum keberangkatan kita untuk handlingnya dari hakim itu sendiri, kita akan berkumpul di lounge, di Sky Lounge di bandara. Di bandara sebelum keberangkatan. Briefing dulu. Iya betul. 5 jam sebelum keberangkatan biasanya kita sudah kumpul tuh. Yang pertama gunanya untuk apa? Untuk jamaah saling mengenal untuk segrupnya. Yang kedua kita akan manasik pendek lagi untuk pemantapan untuk itinerary perjalanan kita seperti apa dan sebagainya. Baik, paham. Terima kasih Hakim Travel sudah menjelaskan detail-detail terkait umroh intinya ya. Terima kasih. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan sebelum kita tutup podcast ini, Pak Ustadz? Mungkin silakan Pak Ustadz. Jaki, silakan. Kalau dari saya kan lebih ke saya di Hakim ini pembuat paketnya. Jadi kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana, yang perlu diingat itu informasi dari saya bahwa harga tiket untuk umroh itu di kisaran 15 sampai 16 juta. Jadi kurangin aja dari misalkan ada paketnya yang muncul di luaran sana. Jadi anggaplah harga paketnya 20 juta. Kurangin aja 16. Kira-kira selama kita 9 hari 4 juta cukup nggak? Jadi gitu. Jadi lebih kritis lah. Bahwa ya harga tiket sekarang yaitu di kisaran 15 sampai 16 juta. Jadi kurangin aja dengan harga paket yang di luaran seperti apa, apakah masuk akal atau enggak. Biar lebih aman. Tiketnya tuh kisaran segitu ya? Betul. Yang direct ya? Betul. 15 sampai 16 juta. Itu PP. PP. Oh iya. Iya. Terus nawarin harga 20 misalkan ya. Ini 4 hari belum hotelnya 4 juta cukup memang. Ya. Logikanya ke situ deh. Kalau misalkan nggak percaya harga tiket 15 juta, Traveloka cek. Iya kan? Bandara CGK ke Madinah atau Jeddah berapa tuh PP? Silakan. Pasti harganya segitu ya. Baik Pak Ustadz Jaki, itu tambahannya mungkin dari Pak Ustadz Abdul Rojak SAG. Silakan Pak, penutupan terakhir, pesan dan kesannya mungkin. Ketika kita sudah menginginkan untuk berangkat, insya Allah seluruh perjalanannya akan dimudahkan. Kembali, umrah adalah satu amalan yang istimewa. Dan 2 tanah suci adalah 2 tanah yang luar
menjadi manusia yang baru. Kita akan menjadi pribadi yang baru. Dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jika memang keberangkatannya semata disempurnakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang seruan dari Allah. Fatimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita kuat, maka jangan tergiur dengan harga yang murah. Dan pemerintah telah memberlakukan aturan tidak memperbolehkan setiap travel menjual di bawah harga 20 juta. Maknanya jika ada penawaran di harga di bawah 20 juta, yang itu yang harus dikonfirmasi kembali. Dan setelah kita memang yakin dengan travelnya, katakan Bapak Ibu mendaftarkan ke hakim, SOP yang kami berikan adalah setelah Bapak Ibu mendaftarkan dengan DP, Bapak Ibu kemudian melunasi, H-7 kita akan buatkan grup keberangkatan, terus komunikasi akan dijalin dan dikumpulkan pas hari H-nya di bandara, di launch di bandara, dan kita di briefing kembali, dan yang belum mendapatkan manasik secara offline, maka di tempat itu kita akan berikan manasik singkat secara offline, dan juga nanti ketika berada di kota Madinah, kita berikan lagi manasik menjelang kita berangkatkan besok menuju ke kota Makkah. Ya insya Allah, siapapun yang melihat, mendengar tayangan ini, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk semata memperbaiki keadaan kita, memperbaiki diri kita, dan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Kang Den. Atur nuhun atas perbincangan yang luar biasa. Yang luar biasa ini, benar-benar perbincangan rohani yang luar biasa. Baik, mungkin sekian dulu podcast dari kami. Saya selaku perwakilan dari Kopkar HMMI bersama Bapak Ustadz Abdul Rojak dan Ustadz Jaki dari Hakim Travel. Jika ada pertanyaan ataupun keinginan untuk mendaftarkan diri, silakan saja dihubungi nomor yang tadi atau langsung ke website Hakim Travel ataupun ke TikTok, Facebook atau IG. Tinggal klik aja, ketik saja Hakim Travel, pasti searching itu kena, pasti kena. Dan bisa lihat di situ harga-harga paketan, ya tergantung kita punya budget berapa. Ketika kita pengen yang eksekutif ya mangga, yang jelas harganya di bawah di atas yang reguler, kan seperti itu Pak. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.